Bayangkan saja setiap kali saya masuk ke kamarnya, Romo Rosi nggak usah ham-ham dulu. Setiap kali saya masuk ke kamarnya, Romo Rosi itu selalu giat belajar, menyiapkan renungan, termasuk mempersiapkan untuk webinar refleksi Ekaristi besok malam. Maka buat saya itu menjadi teladan hidup bagaimana kehidupan seorang imam yang tekun dan rajin dalam mempersiapkan segala sesuatu. Itu membuat saya kemudian jadi semangat juga dalam pelayanan dan persiapan untuk pelayanan. Demi nama Yesus, hendaknya setiap makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dan demi kemuliaan Bapa, hendaknya setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Romo, suster, bruder, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak, saudari-saudara yang terkasih semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Semoga pagi hari ini kita berada di dalam naungan rahmat dan damai dari perlindungan Allah. Di hari Sabtu biasa yang ke-17 ini, kita bersama seluruh gereja memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang pemuda yang dalam perjalanan hidupnya menemukan panggilannya bersama orang-orang di sekitarnya, para sahabatnya, untuk mendirikan sebuah tarekat imam, ordo Yesuit. Sebuah ordo aktif yang sampai sekarang di mana-mana menunaikan karya-karya demi kemuliaan Tuhan. Dengan semboyan yang mungkin kerap kali kita dengar, Ad Maiorem Dei Gloriam. Semua dilakukan untuk lebih besarnya kemuliaan Allah. Maka marilah belajar dari teladan hidup Santo Ignatius dari Loyola. Kita mohon kepada Tuhan supaya dalam perayaan Ekaristi ini kita dikaruniai rahmat untuk dapat memuliakan Allah dalam hidup kita melalui hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Romo, suster, bruder, saudari-saudara, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Dalam hidup kita sekarang, kita sangat hati-hati untuk jangan sampai tertular. Kata tertular itu menjadi sangat dekat dengan hidup kita dan kesannya selalu negatif. Tertular penyakit, tertular COVID misalnya, tertular kebiasaan buruk dan lain sebagainya dan seterusnya. Kalau kita tidak hati-hati, memang dalam hidup kita itu mudah tertular. Sebagai manusia, kita mudah untuk belajar sesuatu dari orang lain, kita mudah untuk menerima sesuatu dari luar diri kita, dan kalau itu hal yang buruk, maka kita akan menjadi tertular, seperti tertular sakit dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam inspirasi bacaan hari ini, rasa-rasanya yang namanya kejahatan itu juga bisa menular, saudari-saudara yang terkasih. Bayangkan seorang anak kecil, putri dari Herodias, yang menari dan menyukakan hati Herodes itu, bisa sedemikian dibujuk oleh ibunya yang membenci Yohanes Pembaptis, sehingga dia mau meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kalau anak sekarang itu minta ke orang tuanya kan paling tambahan kuota untuk main game atau uang jajan untuk beli somai atau beli bakso yang lewat gitu. Tapi bayangkan seorang anak tiba-tiba meminta kepala dari orang yang tidak disukai oleh ibunya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang namanya kebencian itu mudah sekali menular. Sadar atau tidak sadar, kalau kita memelihara kebencian itu di dalam hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita pun akan tertular oleh kebencian yang ada di dalam hati kita. Lain halnya yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis justru. Herodes yang awalnya tidak suka dengan Yohanes Pembaptis, ketika tahu Yohanes Pembaptis mau dibunuh, dia merasa sedih. Kenapa? Karena pasti ada hal baik yang dikatakan Yohanes Pembaptis yang kemudian sampai mengetuk hatinya yang keras. Yang dirasakan oleh Herodes benar juga perkataan Yohanes Pembaptis. Sehingga kita sebenarnya punya pilihan di dalam hidup ini. Mau menularkan yang baik atau menularkan yang jahat.
Mau menularkan kedamaian atau mau menularkan kebencian? Bacaan pertama yang terjadi dan digambarkan dalam kitab Imamat menggambarkan sebenarnya Tuhan mengajak kita selalu dan senantiasa menularkan yang baik. Bahkan sebagai sebuah bangsa, Tuhan menetapkan yang namanya tahun Yobel. Di dalam tahun Yobel itu disabdakan di sini bahwa janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Sebuah tahun di mana satu bangsa itu diajak untuk terus menularkan kebaikan, sehingga terbangun kebiasaan untuk saling berbuat baik, saling menularkan kebaikan. Seperti yang terjadi di pastoran Ibu Bapak, Romo Rosi itu selalu menularkan kebaikan terhadap diri saya. Bayangkan saja setiap kali saya masuk ke kamarnya, Romo Rosi nggak usah ham-ham dulu. Setiap kali saya masuk ke kamarnya, Romo Rosi itu selalu giat belajar, menyiapkan renungan, termasuk mempersiapkan untuk webinar refleksi Ekaristi besok malam. Maka buat saya itu menjadi teladan hidup bagaimana kehidupan seorang imam yang tekun dan rajin dalam mempersiapkan segala sesuatu. Itu membuat saya kemudian jadi semangat juga dalam pelayanan dan persiapan untuk pelayanan. Maka Ibu Bapak yang terkasih, marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon berkat dari Roh Kudus, supaya belajar dari Yohanes Pembaptis dan juga jadi dari Santo Ignatius Loyola yang menularkan hal-hal baik di sekitar hidupnya, sehingga banyak orang mengalami rahmat Tuhan. Setiap orang bisa mengalami tahun Yobel di dalam hari-harinya, di mana Tuhan dengan kasih-Nya yang tak terhingga senantiasa mendampingi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan bersabda, "Aku datang membawa api ke dunia, dan betapa hasrat hatiku supaya itu bernyala." Romo, suster, bruder, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih untuk Romo Rosi yang sudah mempersiapkan perayaan Ekaristi dan menjadi petugas liturgi, juga menularkan hal-hal baik kepada saya di pastoran ini. Semoga kita sama-sama pada hari ini dikaruniai berkat dari Tuhan untuk saling menularkan hal-hal yang baik, sehingga rahmat Tuhan terwujud di dalam hidup kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, juga seluruh hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus